siap Pak Wali. Selamat datang di Kota Bandung. Terima kasih. Ini Plat Kepala Bank Cabang Suluku daerah. Kapan sampai Pak? Tadi malam. Tadi malam dari semua bisa dikontrol dari sini ya, dari ruang. Enggak, silakan Pak Mulai. Ya baik. Terima kasih Pak Wali Kota Bandung, Kang Emil, Ridwan Kamil yang saya hormati, kemudian para staf, inspektur, Bu Dini. Pak. Dini, Dini. ya, pengelola BCC, kepala staf, ya, kepala staf BCC, Ibu Herawati, kepala Bank BJB cabang Bandung, Taman Sari. Saya banyak kenal Bandung karena saya setengah Bandung. Oh gitu Pak? Jadi ya istri gue nih Sedang sini. Sunda. Tinggalnya di Ketemunya di mana? Manado. Anak polisi jadi kesana kemari tugasnya. Kecantol Kecantol ya. Suka jadi sini. Tinggalnya di aspal sini, suka jadi, suka gali. Wah sudah bagus dulu tempat ini apa tumpukan sampah, sekarang sudah bagus sekali. Coba dari situ semalam dari rumah. Baik Pak Emil, Kang Emil, Pak Ridwan Kamil yang kami hormati bersama seluruh jajarannya. Kami datang untuk belajar. Wah, ini itu namanya studi kan belajar. Untuk hal-hal yang terkait dengan penerapan e-government tadi sudah bagian dijelaskan Kang Emil, kemudian juga dengan pihak perbankan bagaimana peran daripada bank daerah dalam rangka untuk pengembangan UMKM di daerah, karena kami tahu bahwa Bandung juga adalah salah satu daerah yang sukses untuk mengembangkan para pedagang kaki lima baik dari sisi penempatannya dan pengembangan usahanya. Dulu kan masih zaman-zaman awalnya Kang Emil, bagaimana ada garis merah, garis kuning dan apa. Nah, itu ya. Boleh di sini, boleh tidak, setengah boleh, hanya jam tertentu boleh. Nah, itu kita belum jadi salah satu persoalan kota juga di mana-mana di seluruh dunia saya kira. Masalah kaki lima, masalah kebersihan, persampahan, masalah keamanan, dan ini sudah bisa kita lihat di BCC ini. Kemudian pengembangan kelurahan dan kecamatan serta pelaksanaan layanan pengaduan yang bersifat IT juga ini dari hampir seluruh kota Bandung bisa terpantau. Kami punya itu aplikasinya berupa aplikasi pelaporan dan komplain dari masyarakat, yaitu SOROT, Sistem Online Report and Complaint Tool System yang kita. Jadi masyarakat bisa mengadu ke kita, kemudian ke akun saya, langsung saya disposisi melalui secara online kepada SKPD yang terkait untuk ditindaklanjuti. Hanya masyarakat belum bisa mengetahui apakah sudah tidak lanjuti atau belum. Nanti secara fisik baru bisa dilihat di lapangan. Kalau secara online belum itu. Kemudian juga masalah pelaksanaan dan penerapan regulasi daerah tentang e-gratifikasi. Karena kami juga dari sini nanti besok ketemu dengan KPK. Kami sudah punya MOU dengan pihak KPK untuk penanggulangan gratifikasi. Dan salah satu juga adalah peran bank daerah dalam pengembangan bantuan modal UMKM tadi yang saya ini. Makanya kami hadirkan juga dari pihak perbankan. Yang menyertai saya ini Pak Dedi Kadula, asisten 1 bidang pemerintahan, kemudian asisten 3 bidang keuangan dan aparatur, kemudian inspektur, ini temannya Pak inspektur juga. Ini saya pinjam dari BPKP Pak. Ya, sama ya. 80% Indonesia pakai BPKP kalau satu ilmu. Satu guru satu ilmu. Ya. Bagaimana bodohnya orang, bagaimana untuk kita orang sama yang mereka punya ilmu ini Pak. Kemudian Bapak Sahroni ini kepala bank cabang BPD Bank Sulutgo. Kalau sini namanya Bank Jabar Banten, sana juga Bank Sulut Gorontalo. Sulutgo. Dan beberapa orang staf kami, staf teknis yang mendampingi kami.
hal-hal yang kami sampaikan tadi itulah yang kami ingin dapatkan gambaran dari pemerintah daerah Bandung untuk kami pelajari, yang mungkin bisa semua kami terapkan di daerah atau mungkin sebagian mana yang pantas dan cocok untuk pengembangan daerah dalam rangka program Smart City. Nah, sama-sama waktu KA juga saya hadir bersama Kang Emil waktu. Saya kira itu pengantar dari kami. Makasih Pak Wali Kota Bandung, Kang Emil, atas penerimaannya. Kami dari pemerintah Kota Gorontalo menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih atas penerimaan kunjungan kami pada kesempatan ini yang diterima langsung oleh Pak Wali Kota sekaligus didampingi oleh para pejabat yang punya kompetensi di bidangnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tampilan segitiga itu. Terima kasih Pak Wali. Jadi nanti mungkin masing-masing menyampaikan sedikit paparannya. Tapi dari saya sendiri baru 2 tahun 2 bulan ya Pak, ya, hampir setengah masa periode. Memang fokus pada problem solving lah kira-kira begitu. Jadi saya bagi dua mengelola di Bandung ini Pak. Ada masalah rutin Pak, ada masalah inovasi. Nah, yang rutin-rutin ini coba yang segitiga ini. Yang rutin-rutin ini kami selesaikan dengan penguatan desentralisasi. Jadi di Bandung ini RW itu dikasih dana 100 juta. Satu RW. Satu RW per tahun. Berapa RW itu? 1.561. Ya, sehingga dikelola sendiri seperti dana desa dikelola begitulah. bukan dikelola kecamatan. Oh, kecamatan. Pagu anggarannya 100 juta. Iya. Tapi yang mencairkan, yang kuasa anggaran Ya, itu kuasa kecamatan. anggaran. Jadi nggak ada hibah bansos. Ya, ya. Modalnya nggak ada. Nggak ada. Jadi itu cara di Bandung agar masalah yang kecil-kecil Pak, jalan rusak kecil, Ya. masih rusak, ada apa, Bisa nggak usah ke dinas, Ya, terlalu betul. panjang Ya, prosedur. Kira-kira begitu. Di level desentralisasi adalah penguatan rutin. Jadi alhamdulillah 2 minggu lalu kita dapat adipura, salah satunya karena saya tambahi satu kelurahan 10 petugas kebersihan, 10 petugas dari gorong-gorong, keamanan, penguatan Pol PP dan seterusnya. Jadi itu Pak. Kemudian kolaborasi, karena dana kita juga terbatas, kita mengajak seluruh elemen-elemen untuk membantu di sini. Swasta. Jadi alun-alun Bandung itu duit swasta Pak. Trotoar Asia Afrika duit swasta. Jadi ya sebanyaknya daftar kita komunikasikan mana yang mereka mau. Jadi ada percepatan di situ. Kolaborasi juga dengan masyarakat. Ada gerakan pungut sampah Senin Rabu Jumat. Ada software ini sebagian sumbangan ITB gitu. Itu kan kolaborasi berbentuk ilmu ya. Nah, sisanya kita akan fokus di inovasi. Inovasi itu menghadirkan yang dulunya tidak ada menjadi ada. Sehingga saya sebagai wali kota sedang banyak fokus di yang inovasi, sehingga yang rutin-rutin tidak membebani pikiran saya karena sudah saya desentralisasi, kira-kira begitu. Dan kekurangan kita diisi oleh kolaborasi. Di kolaborasi termasuk di CSR ya? CSR, ya. Dan CSR kita nggak pernah menerima uang Pak, walaupun boleh. Boleh ya. Karena suka jadi fitnah. Nggak terima aja di fitnah, apalagi terima. Nah, makanya kita polisinya di Bandung CSR itu bentuknya menjadi barang. Jadi bis, jadi apa, nanti serah terima. Itu ya karena begitu adanya. Nah kemudian untuk Smart City itu kami sudah punya 300 apps-nya itu 300 aplikasi Pak. Wah. Jadi dan semangat kami adalah kita ini maju bersama. Jadi kalau Gorontalo mau pakai aja. Nanti kami kasih gratis. Wah. Tinggal disesuaikan aja. Ya. Kesiapan sistemnya apanya gitu ya. Bukan itu apps-nya, yang lain apps Bandung Comment Center dan sini. Oh iya. Jadi itu tujuan Smart City itu dibagi 3 untuk
data internal kayak tadi budgeting apa, untuk data eksternal, data lapangan sama data internet. Nah ini SKPD Ya. ada kewilayahan, ada dinas, ada macam-macam. Kita baru dapat rekor muri untuk di kelurahan. Bapak bisa minta ke Telkom. Jadi sekarang semua kelurahan kita 151 sudah i-kelurahan dan terkoneksi dengan baik, Pak. Ya. Itu kewilayahan. Dinas juga sudah terkoneksi semua. Iya, Pak. Nah, misalkan ini dinas-dinas semua kita. Ya. Misalkan ini manajemen proyek, Pak. Dulu kan saya harus ke lapangan, ngecek kalau ada proyek ini berhasil atau tidak. Sekarang tiap kontraktor wajib melaporkan mingguan. Nah ini petanya. Sehingga saya sekarang senang. Kenapa? Karena akhir tahun semua proyek kami sudah hijau. Ini yang hijau ini sudah selesai Sudah semua? selesai. Ya kalau kita klik ya, Ya. 100%. Gitu. Ini gambar fotonya, paketnya dan seterusnya. Gitu. Kalau yang ini masih 50%, belum selesai. Itu berarti jadi koreksi buat kita. Kalau ini, nah ini masih problem, masih 0%. Jadi Belum di ini langsung. ya, tapi secara umum kita mulai Sudah, melihat bahwa pekerjaan. Kalau awal tahun merah semua dan hijau semua. Nggak perlu lagi panggil-panggil kepala dinas PU datang apa. Iya. Jadi sistemnya mereka kita paksa untuk melaporkan progresnya seperti apa. Oke. Kembali ke mana? Slideshow dulu. Ini yang eksternal. Nah, iya. Jadi coba mulai dulu. Yang berarti. Tadi. Nah, ini 54 dulu. Nah, jadi sebenarnya Smart City itu tujuannya ini, Pak. Yang biasanya manual, nulis-nulis jadi ke teknologi, yang biasa mahal-mahal jadi efisien. Contohnya penerimaan siswa baru kita online kan dalam 2 tahun. Dulu waktu manual tuh korupsinya 30 miliar. Jual beli kursi, sekarang nggak bisa lah. Yang dulu tidak terakses data-data sekarang kita buka. Yang dulu gimana kita, sekarang ada aspirasi warga dan seterusnya. Jadi sebenarnya tujuannya itu ini. Oke, mengontrol data internal, mengkonek dengan warga, mengobservasi data luar. Sebenarnya rumusnya ini. Jadi nanti kita lagi nyiapin tunjangan berbasis kinerja, itu juga ke kontrolnya dari sini. Ngobrol dengan warga dari sini. Oke. Nah memang ruangan seperti ini menjadi perlu, Pak. Betul. Karena semua dipusatkan di ruangan ini. Kalau dulu kan susah. Dan Pak Walinya bisa kapan aja datang untuk mengecek apa data yang dia mau. Dan nggak mahal juga, apa kan gipsum aja, cuman karena saya arsitek, saya utak-atik sendiri aja. Udah meriah. Oke. Wifi juga kita gratiskan di mana-mana. Di tamannya. Taman, di masjid juga, Pak. Di Masjid Toa. Ya. Terus kita mulai geser ke mesin parkir. Aplikasi yang 300 itu juga ada. Nah ini hibah bansos kita dapat penghargaan pemerintah pusat karena hibah bansos kita online. Jadi yang pemohon hibah tahu proses ini sedang di mana, kan ada beberapa step ya. Warga juga bisa mengecek apakah pemohon hibah bansos ini fiktif, alamatnya dia bisa lapor. Karena itu. Kemudian ini komunikasi tadi yang mengkoneksi dengan Twitternya dinas. Setiap dinas kerja itu harus pakai foto supaya jadi laporan. Karena ada ribuan kegiatan kan kita nggak hafal. Pada saat wali kota pengen ngecek kerja mereka harian terbaca dari sini. Nah ini yang menarik. Ini warga bisa ngasih raport, Pak, scoring ke lurah camat. Coba masuk ke web dulu. Jadi kalau dia nggak suka dengan pelayanan lurah camat, kecamatan kelurahan, dia ngasih skor, Pak.
negatif atau bintang. Kalau dia positif dia bintang, kalau dia negatif kasih bintang. Nanti dia masuk rekapnya ke saya. Nah ini Jadi bisa masyarakat langsung yang menilai ya? Ya ini bisa langsung dimodifikasi ya, Bu Rini. Dikasih ke Gorontalo di. Nah, misalkan kita pilih kelurahannya, Pak. Mana lah? Coba kelurahan Sukajadi nih. Oh Sukajadi. Kecamatan Sukajadi. Ya Sukagali. Kecamatannya Sukajadi. Sukagali ya. Rumahnya. Coba ke bawah. Nah jadi scoring ketertiban Pak ya, Ya. scoring keindahan, scoring kebersihan. Terus kami ada titipan bahwa warga si camat lurah harus rajin silaturahmi. Iya. Dan dia wajib upload fotonya. Rajin sholat Jumat di masjid berbeda gitu. Coba ke bawah. Nah, misalkan pengantar KTP ratingnya negatif, kenapa kelamaan, tapi kalau positif dia bintang 5 karena nggak bayar dan seterusnya. Ya nanti ketahuan mana kelurahan yang komplainnya sedikit, mana yang banyak. Dan lurahnya juga sekarang tahu bahwa dia tiap hari diawasi. Nah yang menarik itu minggu lalu di Facebook itu ada komen dari warga Pak, terjadi perubahan. Pak Wali, aku tuh udah siap-siap bawa duit katanya. Karena kalau ketemu si lurah ini dia pasti minta duit. Tapi kok ternyata pelayanan kok gratis sekarang, dia bilang cepat. Terus lurah ini juga kok kerjanya sekarang sampai jam 4 sore. Gitu. Sudah ini ya. Jadi lurahnya yang sama, yang 3 tahun lalu minta duit ke dia, pelayanan lagi udah siap-siap bawa duit, ternyata enggak. Karena tahu bahwa di Bandung sekarang sejak setahun lalu semua lurah camat karirnya ditentukan salah satunya oleh evaluasi warga. Nah ini menarik merubah birokrasi dan ini kalau mau dipakai juga satu dari sekian. Kemudian berikutnya sakit coba. Kita sakit tahun ini terbaik Pak, alhamdulillah nilainya 80. Dari nilai dari CC 48. Itu ya. Pak ini Yudi pidato kan ini 3 hari lalu di saya. Bandung itu dari CC langsung naik A. Dia bilang Gorontalo dia bilang minta sampai B saja boleh itu kalau dari CC. Kita baru 55,4 ya kan. Saya juga awalnya begitu, cuman setahun lebih kita. Nah sekarang warga bisa masuk ke website kita terus ngecek nih. Jadi yang merah-merah belum selesai, yang hijau-hijau sudah selesai. Coba klik yang belum selesai. Ada programnya, masih 83%. Oke, kalikan ribuan program Pak di dinas-dinas. Coba ke bawah. Terus yang agak besar. Nah dinas kesehatan. Coba yang 6 lagi. Nah itu Pak. Semua udah beres. Ya, ada. Sehingga warga apa sih kerja Pemkot ya, sakit aja lihat. Terus saya happy pengen ngasih apresiasi ke yang SIP tadi. Saya nggak happy ke SIP juga. Jadi kombinasi itu membantu birokrasi tahu bahwa kita sedang diawasi. Nah itu kira-kira sepenggal apa ya? Sepenggal bagaimana Smart City ini bukan gaya-gayaan, CCTV yang saja, tapi sebenarnya banyak reformasi ke dalam. Sehingga saya yakin bahwa keputusan wali kota datanya betul, tidak asal bapak senang dari bawahan, kan begitu ya. Nah kedua yang masalah gratifikasi juga kita dapat penghargaan, coba lihat yang dari KPK tahun lalu. Karena kita untuk gratifikasi paling baik lah ya. Kemudian 6 bulan lalu kita juga launching perizinan online Pak. Jadi izin online, bayar izinnya online, surat izinnya dikirim lewat tukang pos. Jadi warga nggak pernah ketemu Pak dengan petugas kami. Karena kalau ketemu kan ngobrol, kalau ngobrol kan ada ujung-ujungnya ada sesuatu. Sejak 6 bulan kami sudah keluarkan 6.000 izin usaha. Jadi bayangkan
Itu didelegasikan ke kecamatan nggak? Di UMK, surat izin usaha mikro kecil. Masih di BPPT. BPPT ya? Tapi tahun depan kita sedang mewacanakan kalau usaha mikro itu nggak usah pakai izin, dia pemberitahuan aja. Asal menulis surat keterangan dia tidak melanggar aturan perundangan. Nanti kita teorinya random sampling, tiap minggu ngecek. Kalau ternyata aman, berarti itulah supaya ekonomi nggak terhambat. Nah itu. Besok kan hari anti korupsi ini. Ya, tanggal 4 Pak Presiden datang. Harusnya tanggal 10 Pak. 10 ya? 10 ya, 10. 9 atau 10? 10 Pak. 9 kan acaranya 10 Pak. Karena 9 kan 9 hari libur Pak. Iya. Iya, ini waktu di Jakarta. Pilkada. Pilkada libur nasional. Libur nasional Pak. Libur Ya, nasional ya. hanya daerah yang menyelenggarakan pilkada. Ada surat Oh, sudah? Dari Kemendagri. Jadi kita ke bawah libur. Iya Pak, libur hari Rabu. Diliburkan aja Pak Nur. Libur nasional ya. Saya juga baru tahu nih libur nasional. Itu ya kalau terkait gratifikasi. Iya. Nanti sakit itu juga levelnya tuh gini Pak. Setelah 80 nggak berhenti, naik satu tingkat lagi menuju zona integritas. Jadi sakit itu kinerja birokrasi menurut sistem kita. Tapi apakah masyarakat puas? Kan harus sinkron. Betul. Si 80 itu harus sinkron dengan kepuasan masyarakat. Maka level berikutnya itu zona integritas, pelayanan publik dan tidak apa. Nah kemudian kalau yang UMKM itu kami punya BPR juga, ya selain ini. Nah BPR ini kita launching kredit melati. Kredit melati itu singkatan melawan rentenir. Jadi kita naruh penguatan modal di BPR. Terus saya bilang kalau saya ke BPR saya, tugas kamu itu nolongin yang miskin, ya, yang lain-lain diurus bank komersial. Sehingga jangan terlalu profit oriented gitu. Maka kita luncurkan kredit melati. Tadinya full tanpa bunga, tapi oleh aturan BI nggak boleh. Jadi harus ada bunga murah. Tapi akhirnya saya sebut itu uang administrasi aja, sebenarnya nggak pakai bunga lah. Nah sekarang populer Pak, sejak di launching beberapa bulan ya, kira-kira itu sudah ada bulusi di sini nggak ada ya? Sudah 7.000 yang sudah disalurkan kredit. Rata-rata hanya 500. BPR yang nyalurin. Ya, dari 500.000 sampai 30 juta. Jadi kita launching melawan rentenir dan kita dibagi dua kategori, yang pakai agunan, yang tidak pakai agunan. Karena kelas mikro ini kadang-kadang nggak punya agunan. Ya. Yeah. Tapi kita kasih juga dengan regulasi khusus. Kemudian ada kreditnya itu yang tidak pakai agunan biasanya harus berkelompok, maka kreditnya itu dibagi ke kelompok. Jadi misalkan bersepuluh ya, kalau satu orang macet si 9 tanggung jawab. Sehingga dengan begitu ada rasa kesetiakawanan, ada kekuatan untuk bayarnya tidak disalahgunakan. Terus harapan kami yang mikro ini nggak ke rentenir, karena yang terjebak rentenir di Kota Bandung banyak juga. Dan karena ekonominya harian, mereka kan sanggup bayar bunganya sebulan sampai 20% gitu kan per hari. Nah inilah cara kita di Bandung untuk melawan rentenir ekonomi mikro. Salah satunya adalah saya bilang ke mereka, lawan cara rentenir ngasih duit. Kalau bisa marketingnya yang datang ke orang miskinnya, bukan orang miskinnya ke kantor. Ini masih terus kita upaya. Tapi total sudah 18 miliar kita salurkan ke 7.000-an. Jadi rata-rata memang segituan, uang 3 jutaan. Saya kira itu Pak, sedikit gambaran dari Mangga Pak Inspektor. Maka silakan Pak. Mungkin Pak Wali kami menyampaikan bahwa sesuai dengan apa yang dicanangkan Pak Wali,
untuk tahun 2015 ini kami melakukan suatu terobosan terkait dengan pemeriksaan, di mana pemeriksaan ini kami sudah berbasis web, Pak. Jadi tinggal nanti dikonekkan ke sini, dan ini sudah tahun 2014 yang lalu, dan alhamdulillah nanti Pak Wali bisa membuka laporan karena Pak Wali nanti hanya punya PIN karena ini sifatnya rahasia, jadi hanya Pak Wali yang bisa membuka di sini. Selain itu juga kami ada 3 aplikasi, yang kedua sistem informasi manajemen hasil pengawasan, dan yang ketiga adalah terkait dengan e-gratifikasi, lanjutan daripada program gratifikasi yang tahun lalu alhamdulillah pemerintah Kota Bandung mendapat apresiasi dari KPK, dan alhamdulillah tahun ini kita lanjutkan dengan whistleblower system, Pak. Memang sebagaimana kita canangkan, karena itu merupakan bagian daripada zona integritas yang tadi Pak Wali sampaikan. Insya Allah kita launching di tanggal 10. Di tanggal 10 ini mau sekalian di launching zona integritas sekaligus dengan open data. Dubes dari kementerian selalu disampaikan bahwa jangan takut dengan rupiah yang pernah kami lakukan untuk pembangunan ini, tetapi lihatlah hasilnya. Data itu dengan mudah datang, Pak. Kemudian software juga dengan mudah hadir, karena akhirnya ini menjadi trigger seolah-olah untuk menghadirkan startup yang ada di ITB. Kemudian juga ada beberapa mahasiswa melakukan tugas akhir, melakukan tugas akhirnya ada yang di sini, dan beberapa yang tadi yang ditunjukkan oleh Pak Wali tentang infrastruktur juga sama, itu hibah dari teman-teman rekan-rekan yang dari ITB. Kita punya beberapa program untuk pengembangan kredit mikro UKM. Itu selain ada beberapa skim juga. Mungkin kalau tadi yang disampaikan Pak Wali, kredit melati itu memang bukan program Bank BJB, itu adalah BPR kan? Iya, gitu. BPR-nya Kota Bandung. Kami ada program pesat. Ini adalah wujud dari misi Bank BJB sebagai penggerak dan pendorong laju perekonomian di daerah. Pesat ini kita punya beberapa program. Selain pendampingan, kita ada memberikan kesempatan kepada pelaku usaha juga, kemudian memberikan kesempatan untuk masyarakat luas yang baru, yang awam untuk menjadi wirausaha. Gitu. Kita hanya jadi Bang Solo Pak ya. Tapi kalau pesat saya kira mungkin belum gitu. Itu bisa kalau secara detailnya nanti kami juga kita nanti ada sentra UMKM kami, Pak. Itu bisa secara detail menerangkan program dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pesat. Kemudian yang BJB sendiri ada satu program, ada skim kredit Cinta Rakyat. Itu itu memang dari provinsi. Kredit Cinta Rakyat Disalurkan melalui kami. tidak lanjuti percintaan antara pegawai bank dan masyarakat. Saya kira mungkin itu, Pak, yang karena memang secara umum kan untuk produk-produk kredit sih produknya sama lah ya, Pak ya. Mungkin itu. Ada pertanyaan umum nanti setelah ini mungkin detail ya, nanti Siap, ke bawah. Ibu Komandan BCC-nya. Pak Wali Kota Bandung, Wali Kota Gorontalo, Bapak Ibu pejabat di Pemkot Bandung, di Gorontalo, di Perbankan. Langsung saja Pak, terkait dengan pengawasan, alhamdulillah juga kami sering komunikasi dengan Pak Inspektur, dan insya Allah Pak ke depan juga kita banyak semacam transfer knowledge lah nanti. Mohon izin kalau nanti ada beberapa staf auditor kami yang mungkin ada magang seperti itu, katakanlah magang, karena memang kita sedang membangun sistem pengawasan di Kota Gorontalo, apakah itu secara konvensional ataupun yang sekarang lah teknologi.
Cuma sekedar ini saja bahwa untuk yang pengembangan SDM dan kemudian juga pengembangan teknologi masih terkendala juga kita di kompetensi auditor. Memang ada beberapa program yang kita kembangkan seperti yang sudah saya sampaikan ke Pak Inspektur, Pak Wali. Ada ya Bang, kita membayar TGR dengan sampah. Kemudian juga ada kita setiap Jumat kita Jumat bersih administrasi. Lalu ada bersih lingkungan, kita ada bersih administrasi setiap hari Jumat. Jadi setiap layanan hari Jumat harus tuntas. Nah, ini cuma belum dibuatkan semacam tools yang memudahkan proses pemantauannya oleh pengatur. Nah, terkait dengan kecamatan kelurahan, mungkin Pak bisa dijelaskan lebih lanjut kalau mekanismenya seperti itu Pak. Contohnya kalau misalnya untuk tadi disampaikan di kelurahan ada semacam petugas ataupun ini, kalau di dalam kita apakah sifatnya stimulan atau sifatnya pemberdayaan dan sebagainya, ini mungkin kita juga perlu ketahui supaya apalagi kita juga baru pertama kali mendapat adipura sejak 8 tahun terakhir Pak Wali. Sama berarti. Jadi itu juga tugas kita juga untuk mempertahankan paling tidak lingkungan kita lebih asli lagi. Cukup sebentar. Terima kasih Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, boleh? Iya. Jadi aplikasi itu mungkin kita bisa ini. Boleh. Ya intinya dari saya Pak, saya itu prinsipnya Indonesia maju sama-sama. Ya. Jadi dan kita juga jabatan sementara. Karena kami juga pernah minta tolong ke kota lain, malah dicuekin Pak. Oh. Dengan alasan takut Bandung nyusul. Saya bilang, kita mah nggak begitu. Justru kita mau bagi-bagi, kalau ada yang ilmu kita bisa di-sharing, kita sharing. Iya. Itu semangat saya. Kalau Gorontalo minta di Bandung, nggak mungkin Gorontalo bisa nyusul Bandung karena Tapi kalau tadi ada inovasi apa pula yang saya ingin belajar, kan sama-sama maju lah. Iya. Cuman itu statistiknya kan ada 300-an, silakan kalau memang ada yang mau. Mungkin ada yang contoh di kita, itu yang kita ambil kan. Iya. Ada beberapa. Kita juga baru sekitar 10-an ya. Mulai dari LPSE, Simda, Soros, apa semua itu kan baru. Ini sudah 300 sudah, terutama yang kelurahan dan kecamatan itu Pak. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Silakan Saya kira dilanjut. Pak Wali banyak kegiatan yang perlu diikuti. Kami menyampaikan terima kasih sekali lagi, apresiasi dan penghargaan. Di lambang Kota Gorontalo dibuat dari, ini namanya Karawang Gorontalo. Jadi tenunan khas Gorontalo, Karawang. Ini saya pakai kopi. Ini yang kayak baju ini yang dipakai. Ya, kayak Apa namanya? Karao. Karao. Karao ya. Jadi Karao ini untuk kasih Bang. Betul. Ya. Ini yang begininya itu. Kainnya. Ya. Oh, untuk dijahit. Dijahit. Ya. Oh, bentuknya sama gitu. Sama. Tapi ada macam-macam motif. Oh, ada motif. Macam motif-motifnya. Sesuai dengan selera Kang Emil. Ini balai kota kita. Balai Kota ya. Ini wayang goleknya Bandung. Wayang golek. Nah, ini kami pakai tiap hari Rabu, Pak. Oh. Ikat sudah ini. Oh iya, tapi kantor ya. Iya. Di Bapak kalau Rabu datang kerja pakai ini. Oh, kalau suka jadi pulang suka jadi. Jadi. Enggak. Ya. 1, 2. Oke ya. Terima kasih Pak Wali. Makasih ya Pak. Ya. Nanti kita sama Nuni dibawa. Jangan lupa belanja-belanja ya Pak. Oh siap.